kasih Ibu-Ibu bidan yang sudah standby ya untuk mengikuti sesi materi kali ini. Kami share screen ya Ibu-Ibu ya untuk ya kami slide biodatanya sudah kelihatan Bu? Tertutup ya. Ya. Ini slide biodata saya. Mudah-mudahan sudah tampak ya. Jadi perkenalkan saya Jeffrey Thomas, lengkapnya panjang Jeffrey Thomas Alva Edison. Jadi saya seorang dokter yang lulusan dari Universitas Gadjah Mada tahun 2001 dan lanjut sebagai Magister Kebijakan dan Hukum Kesehatan di Universitas Indonesia. Saya seperti sebagian dari ibu-ibu yang merintis dari dasar, dari yang paling basic ya, bekerja di puskesmas. Namun saya bersyukur di tahun 2004 ya, setelah saya selesai PTT 2 tahun di puskesmas, saya melamar ke Kementerian Kesehatan dan diterima dan berkutat di dunia SDM. Mulai dari dulu namanya Pusgunakes, ya saya di Pusgunakes banyak belajar tentang beban kerja, ya tentang WISN, ya tentang distribusi SDM, tentang peningkatan kualifikasi melalui tugas belajar ataupun izin belajar. Kemudian beberapa tahun berikutnya saya ditempatkan di Pusat Standarisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan. Dan saat ini saya ada di Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Jadi malang melintangnya sekitar 16 tahun ini di dunia sumber daya manusia kesehatan. Bapak Ibu nanti silakan kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu nggak ada bapaknya ya. Ibu-ibu nanti silakan kalau ada yang tidak dapat terurai ya di dalam sesi kita 2JPL ini, ibu-ibu silakan menghubungi kami bisa lewat email ataupun lewat WA ya, sehingga permasalahan-permasalahan kompleks yang ibu-ibu dapatkan itu mungkin bisa kita diskusikan. Namun kami mohon izin nih kepada Ibu Ratna, ibu-ibu, karena pelatihan ini pelatihan andragogi. Ya, andragogi itu artinya pelatihan orang dewasa, ya pembelajaran orang dewasa. Banyak pertanyaan-pertanyaan standar yang bisa dijawab dari materi-materi yang ada. Ya, misalnya pertanyaan yang sangat standar itu pertanyaan yang pedagogi, misalnya pedagogi itu kita belajar seperti anak-anak di sekolah belajar ya, anak SD, SMP, SMA. Misalnya pertanyaan yang seperti ini, Pak, Permenkes tentang uji kompetensi ada di mana? Itu pedagogi. Ya, itu ada di materi, ada pasti. Ya, jadi mungkin ibu-ibu nanti izin saya di sini sampaikan, ibu-ibu bisa pelajari di di materi yang ada. Tapi kalau sudah komplikasi masalah, misalnya ya komplikasi masalah yang tidak dapat dijawab tuh dari materi-materi, ya silakan nanti ibu-ibu bisa konsultasi atau berdiskusi dengan kami. Ibu-ibu, saya juga sangat terkait dengan bidan ya, sangat terkait dengan bidan. Kenapa? Ini saya yang ada di gambar ini dilahirkan oleh seorang ibu yang dibantu oleh bidan di tahun 76 ya. Ibu saya cerita, kamu ditolong oleh bidan, bidannya itu ini dan seterusnya ya. Jadi saya sangat terkait dengan bidan ya. Kemudian 3 anak saya ini, ibu-ibu yang ada di kanan bawah, yang 3 anak-anak saya ini, Amazing, Miracle, dan Magnificent ini. Nama anak saya itu 3 orang itu, yang pertama Amazing, yang kedua Miracle, yang ketiga Magnificent. Ya ini juga ditolong oleh dokter spesialis kebidanan yang tentunya berkolaborasi dengan bidan. Jadi saya sangat terkait dengan bidan. Sekarang ibu-ibu kita sudah berkenalan, yang mudah-mudahan slide sudah berganti ya. Slide sudah berganti ya Ibu. Sekarang kita masuk ke materi. Ya. Ibu-ibu yang kami hormati, di slide ini ibu-ibu tentu dapat
melihat ada gambaran segitiga, ya, segitiga utuh, ya, yang terdiri dari 4 segitiga, ya, 4 segitiga. Segitiga di tengah ini yang terbalik, ini ibu-ibu, segitiga yang terbalik ini, ya, ini menunjukkan karir kita sebagai ASN. Jadi kalau kita sebagai ASN, ibu-ibu sebagai PNS, ya, untuk kita memiliki karir. Tapi tergantung kita mencermati pekerjaan kita, ya. Jadi saran saya kalau ibu-ibu mau optimal karirnya, mau tidak mau pelajari pekerjaan ibu-ibu, ya. Pelajari jabatan ibu-ibu, pelajari peraturan-peraturan yang mengatur tentang ibu-ibu, ya. Jadi kalau dilihat di sini peraturannya mulai dari Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN menyebutkan setiap kita yang PNS ataupun nanti P3K diangkat dalam suatu jabatan. Jadi kita semua adalah pejabat ibu-ibu, ya. Jadi yang selama ini kita pikirkan pejabat itu adalah kepala dinas, kepala BKD, sekda, ya, kemudian kepala seksi, kabak, ya. Tapi kalau dari Undang-Undang 5 tahun 2014 ini menyebutkan semua ibu-ibu adalah pejabat. Apakah pejabat fungsional di sini, ataukah pejabat pelaksana di sini. Atau mungkin ada sebagian yang pengawas ataupun administrator. Ya. Jadi kita semua pejabat. Kalau kita jabatannya jabatan fungsional, ibu-ibu di sini, ya, ini kategorinya ada 2, keterampilan dan keahlian. Ya, masing-masing dia punya tugas dan tanggung jawab. Kami lanjut ya ibu-ibu. Ibu-ibu tentunya berkedudukannya di tempat bekerja. Ya, bisa saja di puskesmas, bisa di dinas kesehatan, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, ya, kalau bidan itu, atau di klinik, ya, puskesmas, rumah sakit atau klinik. Tentunya ibu-ibu yang bekerja itu ada atasannya, atasan langsungnya. Atasan langsungnya itu nanti yang tentunya menjadi pimpinan ibu-ibu. Tempat ibu-ibu bertanggung jawab kepada beliau-beliau, ya. Ya. Untuk ibu-ibu dapat melaksanakan tugas sesuai kompetensi dan kewenangannya. Ya. Kompetensi bidan itu kan ada, yang misalnya melakukan asuhan kebidanan, melakukan pelayanan kesehatan pada ibu, pada anak, pada balita, imunisasi, ya, kemudian apalagi misalnya kesehatan reproduksi, KB, ya, dan seterusnya. Jadi ibu-ibu tentu nanti ketika bekerja di satker tersebut ada outputnya, ya, dan nanti ibu-ibu bisa melihat karir ibu-ibu di dalam struktur organisasi ibu-ibu tersebut. Ini tugas kewajiban kita, laksanakan tugas pokok. Tugas pokoknya bidan ada di Permenpan 36 tahun 2019. Apa saja di sana sudah dirinci. Mulai dari misalnya melakukan pemeriksaan ANC, misalnya melakukan pemeriksaan nifas, melakukan apa lagi, dan lain-lainnya. Itu banyak tugas pokok yang ibu-ibu dapat kerjakan. Bisa dilihat di Permenpan 36. Kalau tugas pokoknya sudah dikerjakan, ya jangan lupa itu harus dicatat, diinventarisir, harus dibuktikan. Ya, harus dibuktikan. Nanti bukti-bukti catatan-catatan itu, logbook itu, surat tugas itu diusulkan, ibu-ibu, untuk pengumpulan angka kredit ibu-ibu. Karena kita sebagai pejabat fungsional itu mengumpulkan angka kredit, ya, mengumpulkan angka kredit. Nanti setelah itu, ya, setelah ibu-ibu melaksanakan tugas pokok, silakan. Ya, saya yakin ibu-ibu banyak mendapatkan tugas tambahan. Ya, tugas lain yang diperintahkan oleh atasan banyak. Karena ibu-ibu dianggap rajin, telaten pegang uang, nanti mungkin dirangkap jadi bendahara. Silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa tugas pokoknya lebih dulu. Ya, jadi jangan bendaharanya lebih dulu, tugas pokok ditinggalkan. Atau misalnya ibu-ibu dilihat lincah, ya, lincah ini orangnya lincah, suka dengan angka-angka. Jadi nanti ibu-ibu bisa aja nanti di rumah sakit atau di puskesmas ditugaskan megang perencanaan anggaran, misalnya. Ya. Anggaran kita untuk tahun 2022-2023 seperti apa, Bapak?
ibu-ibu nanti ditunjuk itu misalnya. Coba kamu usulkan ya, berapa rencana kita untuk perencanaan anggaran di tahun 2023 misalnya. Bisa saja ibu-ibu ditunjuk ya, tapi silakan itu dikerjakan, tapi jangan lupa tugas pokoknya yang dikerjakan. Jadi kalau ibu-ibu lihat ini ada dua lingkaran ya, ada lingkaran besar di depan, ini tugas pokok Ibu. Ada lingkaran kecil nih irisannya di belakang, ini tugas tambahan. Tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. Ya. Tugas lain ini bisa macam-macam. Tadi mulai yang serius sebagai bendahara, ada sebagai perencana, ada sebagai panitia pengadaan barang dan jasa, ada yang kalau ada acara resmi dia ditunjuk terus jadi pembawa acara atau MC, ada yang ditunjuk yang sederhana misalnya ibu-ibu ditunjuk sebagai anggota paduan suara atau pembaca doa atau komandan upacara, itu tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. Ya, harus kita kerjakan, iya. Tapi jangan dibalik ya. Tugas tambahan dikerjakan, tugas pokok tidak dikerjakan. Nanti yang rugi siapa? Yang rugi ibu-ibu. Ibu-ibu, para pejabat fungsional kesehatan kita ini banyak jumlahnya. Ada 30 jenis ya. Salah satunya bidan. Bidan itu jumlahnya 108.185 per Juni 2021. Termasuk ibu-ibu saat ini di sini. Ya, jumlahnya banyak. Ini yang kita bidang banyak sekali. Ya.